Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hehehe, mendengar apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Feng hanya tertawa. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Li Xiang, aku tidak akan tinggal di sini terus-menerus. Aku datang ke sini untuk tujuan bertemu senior Hong Qiang. Aku hanya akan menunggunya untuk waktu yang singkat. Kemungkinannya, aku tidak akan melampaui waktu 1 bulan. Setelah sebulan, terlepas dari apakah aku dapat bertemu senior Hong Qiang atau tidak, aku masih akan meninggalkan tempat ini. Jika kamu ingin aku melindungi hutan bambu buang sekarang, aku bisa melakukannya. Aku juga yakin, bahwa aku untuk sementara waktu dapat melindungi keselamatan dari hutan bambu buang. Namun bagaimana setelah aku pergi? Apa yang akan dihadapkan dengan para murid hutan bambu buang? Ucap Chu Feng. Ini, Li Xiang pun terdiam setelah mendengar penjelasan dari Chu Feng. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan masalah ini. Namun meski begitu, dia bisa menebak apa yang akan terjadi. Jika Chu Feng bisa menjaga martabat hutan bambu buang saat dia hadir, maka ketika dia pergi, apa yang akan dihadapi para murid dari hutan bambu buang pasti akan menjadi penghinaan yang lebih pahit. Sebenarnya, apa yang dikatakan senior Hong Hong sangat benar. Martabat seseorang adalah miliknya sendiri. Ketika bahkan mereka sendiri tidak peduli lagi, lalu bagaimana mungkin aku bisa melindungi mereka? Ucap Chu Feng yang menepuk bahu Li Xiang sambil tersenyum. Tidak, aku peduli. Tepat pada saat ini, suara muda dan lembut segera terdengar. Memalingkan pandangan mereka ke arah sumber suara, itu sebenarnya adalah anak laki-laki berusia 12 tahun. Bocah ini mengenakan pakaian yang sangat lusuh, dan rambutnya berantakan. Dia tampak seperti pengemis kecil. Namun wajahnya masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Dia adalah anak laki-laki, dan belum menjadi laki-laki dewasa. Namun bocah ini kehilangan lengannya, dan dia juga hanya memiliki 1 mata. Di atas lengannya yang hilang dan mata yang hilang, itu ada bekas luka yang mencengangkan. Kakak senior, aku peduli dengan harga diriku. Aku ingin mendapatkan kembali martabat aku. Aku ingin memulihkan tubuh aku. Bisakah kamu membantu aku memulihkan tubuh aku? Bocah ini berjalan mendekati Chu Feng, dan dengan tulus bertanya. Pada saat ini, Chu Feng tersentuh secara emosional. Meskipun bocah ini baru berusia 12 tahun, tapi ia memiliki kultivasi alam tingkat 1 ranah mendalam. Meskipun kultivasi semacam ini mungkin tidak banyak berarti di tanah suci martialism, tapi jika dia berada di benua 9 provinsi atau bahkan wilayah Laut Timur, dia akan dianggap sebagai jenius yang luar biasa. Setelah semua, Chu Feng hanya berada di ranah spiritual ketika dia berusia 15 tahun. Pada saat itu, para ahli di realem mendalam telah keberadaan yang sangat menakutkan bagi Chu Feng. Adapun bocah kecil ini, ia berhasil memiliki kultivasi ranah mendalam pada usia hanya 12 tahun. Sayangnya, bocah ini telah dilahirkan di dunia kultivasi yang sangat kejam, yaitu tanah suci bela diri. Dengan demikian, meskipun ia berhasil mendapatkan kultivasi peringkat pertama dari ranah mendalam pada usia yang begitu muda, ia tidak lebih dari sampah di mata mayoritas orang. Namanya adalah Lil Ming. Sebelum berusia 8 tahun, ia tinggal di keluarga yang sangat kaya. Namun ketika dia berusia 8 tahun, keluarganya telah dimusnahkan. Dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia kemudian ditemui oleh saudara senior hutan bambu buang, yaitu saudara Shao. Saudara senior Shao kasihan padanya, dan memutuskan untuk membawanya kembali ke hutan bambu buang. Li Xiang menjelaskan tentang Lil Ming kepada Chu Feng. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan kembali martabat kamu, dan memulihkan tubuh kamu? Tanya Chu Feng. Aku membawa kebencian sedalam samudera. Jika aku bahkan tidak bisa mendapatkan kembali martabat aku, bagaimana aku bisa membalas keluarga aku? Aku ingin martabat aku, dan aku juga ingin menjadi pria jantan dengan semangat gigih.
Hanya dengan melakukan itu, aku akan memenuhi syarat untuk membalaskan dendam keluargaku. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk membalaskan dendam mereka. Lil Ming pun bersumpah. Meskipun usianya sangat muda, tapi tatapannya itu cukup tajam. Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia memikul beban yang sangat berat. Kebencian karena memusnahkan keluarga seseorang, itu adalah sesuatu yang juga pernah dialami Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tahu betul keinginan untuk membalas dendam. Baiklah, aku akan membantumu, balas Chu Feng dengan tidak ragu. Dia telah memutuskan untuk membantu bocah ini, yang membawa kebencian sedalam samudera. Lil Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembalilah bersamaku. Namun tepat pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas mendekat sambil terlatih-tatih. Dia meraih tangan Lil Ming, dan ingin membawanya pergi. Dia adalah saudara senior Shao, dialah yang membawa Lil Ming kembali. Meskipun dia bukan saudara perempuan kandung Lil Ming, tapi dia telah memperlakukan Lil Ming sebagai putranya sendiri selama 4 tahun terakhir. Selain tidak bisa melindungi Lil Ming, dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia bahkan telah memberi Lil Ming sebagian dari sumber daya kultivasinya. Li Xiang diam-diam memberitahu Chu Feng. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku ingin mendapatkan kembali martabat aku ingin membalaskan dendam keluarga aku. Aku menolak untuk terus menjadi pengecut tanpa tulang, balas Lil Ming. Pada saat ini, Lil Ming menjadi emosional. Dia mulai berjuang dari cengkeraman kakak senior Shao, dan kemudian mulai berteriak. Namun, dia hanya memiliki satu lengan. Selanjutnya, saudara senior Shao adalah seorang ahli dewa perang. Dengan demikian, perjuangannya sangat tidak berdaya, dan dia juga tidak bisa membebaskan diri. Lil Ming, kekonyolan seperti apa yang kamu semburkan? Orang-orang yang membunuh keluargamu bukanlah orang-orang biasa. Kamu tidak bisa membalas mereka. Lebih baik bagi kamu untuk menjadi orang normal, dan menjalani hidup kamu dengan damai, desak saudara senior Shao. Tidak, aku tidak peduli seberapa kuat mereka, aku akan tetap membunuh mereka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi saudara-saudaraku, saudara perempuanku, paman, bibi, dan yang paling penting adalah orang tuaku. Lil Ming mulai berjuang lebih kuat, dan berteriak semakin keras. Air matanya sudah mengalir keluar dari sudut matanya. Kamu benar-benar menjadi semakin tidak taat. Saudara senior Shao pun berhenti repot-repot untuk mencoba berunding dengan Lil Ming, dan dengan paksa menyambarnya untuk pergi. Lepaskan dia. Namun tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Bahkan langit dan tanah bergetar karena suara itu. Adapun untuk pohon-pohon bambu yang ada di sana, mereka dengan keras berayun bolak-balik. Dalam situasi seperti ini, saudara senior Shao begitu ketakutan, sehingga tubuhnya mulai menggigil. Dia buru-buru melepaskan tangan yang dia gunakan untuk meraih Lil Ming, dan mulai mundur beberapa langkah berturut-turut. Hanya dalam sekejap kulitnya berubah pucat, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia sangat ketakutan oleh Chu Feng. Lil Ming, aku akan bertanya lagi, apakah kamu ingin mengembalikan tubuhmu, dan mendapatkan kembali martabatmu? Tanya Chu Feng lagi. Melihat ini, saudara senior Shao buru-buru menyela. Saudara junior, Lil Ming masih sangat muda. Kamu pasti tidak bisa menganggap serius kata-katanya, seru senior Shao. Kamu bisa diam tidak? Chu Feng mengerutkan keningnya dan kemudian berteriak padanya dengan marah. Teriakannya membuat saudara senior Shao sangat ketakutan, sehingga tubuhnya menegang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan seolah-olah dia ketakutan. Saudara senior Shao telah diintimidasi selama bertahun-tahun, dan berpikir bahwa dia telah melihat segala macam orang jahat. Namun saat itu, dia menemukan bahwa dia telah salah. Pada saat ini, pemuda yang halus dan sopan yang berdiri di depannya itu, dia lebih menakutkan daripada semua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Pemuda itu seperti iblis, dan ini membuatnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, maka mungkin iblis ini akan membunuhnya. Lil Ming, ini urusanmu, kamulah yang dapat memutuskan.
Apakah kamu ingin mengambil kembali martabat kamu, dan membalaskan dendam keluarga kamu? Atau kamu ingin membuang martabat kamu untuk dipermalukan oleh orang lain, dan hidup di bawah orang lain selama sisa hidup kamu? Tanya Chu Feng lagi. Aku ingin mendapatkan kembali martabatku. Aku ingin membalaskan dendam keluargaku. Aku tidak ingin hidup di bawah yang lain, dan aku ingin hidup di atas yang lain. Lil Ming berteriak dengan histeris. Pada saat ini, dia sangat emosional dan tidak terlihat seperti anak kecil sama sekali. Namun bagi Chu Feng, ini adalah dia yang sebenarnya. Baiklah, aku akan membantumu, ucap Chu Feng. Setelah ini, Chu Feng secara pribadi mengatur pembentukan formasi spiritual, dan memulihkan tubuh Lil Ming. Saudara senior Chu Feng, kamu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil memulihkan tubuh aku begitu cepat. Terakhir kali ketika saudara senior Li membantu aku memulihkan tubuh aku, itu butuh waktu yang sangat lama, ucap Lil Ming. Melihat tubuhnya yang pulih, Lil Ming mulai melompat dan melompat. Dia sangat gembira, dan mulai mengungkapkan sisi kekanak-kanakannya. Dia merasa ini sangat tak terbayangkan. Itu karena, Chu Feng telah memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Tubuhnya telah dipulihkan hampir dalam sekejap, dan ini membuatnya merasa bahwa itu sangat ajaib dan sulit dipercaya. Pada saat yang sama, ini juga membuatnya melihat Chu Feng dalam pemujaan yang lebih besar, dan membuatnya merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang sangat kuat, dan bahkan jauh lebih kuat daripada yang digambarkan oleh Li Xiang. Bahkan pada saat itu Li Xiang dan senior Shao yang berdiri dan menonton di samping, keduanya terpana dengan apa yang telah mereka lihat. Belum pernah mereka melihat seseorang dengan teknik spiritual yang kuat, dan mampu memulihkan tubuh lumpuh dalam sekejap. Itu adalah sesuatu yang bahkan para tetua yang berspesialisasi dalam teknik spiritual saja, mereka tidak mampu melakukannya. Wawasan mereka benar-benar diperluas oleh ini. Hahaha. Adapun Chu Feng, dia hanya tertawa mendengar keheranan dari Lil Ming dan yang lainnya. Tidak perlu mengatakan bahwa teknik spiritualnya kuat. Namun karena, dia telah menggunakan lebih dari teknik spiritual untuk memulihkan tubuh Lil Ming begitu cepat. Sebenarnya itu adalah metode lain yang dia gunakan, selain teknik spiritu yang paling berhasil. Adapun metode itu adalah keterampilan rahasia teknik Vermilion Bird Revival. Teknik Vermilion Bird Revival Cucu tidak hanya mampu menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat dan memulihkan tubuhnya, tapi ia juga dapat menggunakannya kepada orang lain. Namun karena faktanya bahwa dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah mendapatkan warisan King Xuantian, maka Chu Feng tidak berani menggunakan 4 teknik rahasia pada sembarang kesempatan. Namun untuk teknik pemulihan burung Vermilion ini ada pengecualian. Itu karena, teknik itu memiliki kemampuan penyembuhan yang ajaib. Ketika digunakan bersama dengan teknik spiritual, maka tidak ada yang akan menemukannya. Dengan demikian, Chu Feng berani menggunakannya. Lil Ming, apakah kamu tahu siapa musuhmu? Tanya Chu Feng. Iya, aku tidak akan pernah melupakan penampilannya, jawab Lil Ming dengan suara muda dan lembut. Namun nadanya, itu dipenuhi dengan kebencian. Katakan padaku siapa dia, aku akan membantumu membunuhnya, kata Chu Feng dengan cara pengujian. Itu tidak perlu, aku harus membunuhnya sendiri, dan membalaskan dendam keluargaku dengan tanganku sendiri. Lil Ming menolak. Hahaha, bagus, sangat bagus. Begitulah cara seorang pria harus bertindak. Dalam kebahagiaan, Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyukai karakter Lil Ming. Jika Lil Ming benar-benar meminta Chu Feng untuk membantunya membunuh musuhnya, maka Chu Feng mungkin benar-benar membantunya keluar dari simpatinya ini. Namun jika Lil Ming ingin membunuh musuhnya sendiri, maka sementara Chu Feng tidak akan membantunya membunuh musuhnya, tapi ia malah akan memberinya bantuan dalam bentuk lain, dan akan lebih memikirkan karakternya. Sangat baik, Lil Ming, ambil ini. Jika orang-orang dari hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi berani datang menggertak kamu lagi, maka hancurkan jimat komunikasi ini. Aku akan datang dan menyelamatkanmu, dan membantumu mengajari mereka pelajaran. Ucap Chu Feng sambil menyerahkan jimat komunikasi kepada Lil Ming.
Dia tahu bahwa dengan tubuh Lil Ming yang telah pulih, jika dia bertemu dengan orang-orang gila itu lagi, dia pasti akan tersiksa lagi. Chu Feng tidak berharap kalau Lil Ming mengalami penderitaan seperti itu lagi. Karena itulah, ia memutuskan untuk memastikan keamanan Lil Ming. Terima kasih kakak senior Chu Feng, ucap Lil Ming Dengsen sangat cerdas. Dia segera mengerti maksud Chu Feng, dan dengan hati-hati menerima jimat komunikasi dari Chu Feng. Dia tidak meletakkannya di kosmos saknya, tetapi menempatkannya di bajunya. Setelah ini, Chu Feng resmi menjadi murid nominal dari hutan bambu buang. Setelah tidur di aula istana yang lusuh dengan murid-murid hutan bambu buang lainnya, pagi-pagi sekali di hari berikutnya, Chu Feng mulai mencari tempat persembunyian keanehan alam itu. Keanehan alam adalah harta yang diberikan kepada para kultivator bela diri oleh surga. Jadi, meskipun mereka tersembunyi, mereka dapat ditemukan oleh orang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan. Hal yang paling ajaib adalah ketika keanehan alam lahir, mereka akan membuat lorong yang langsung menuju ke tempat mereka dilahirkan. Ketika ada lorong tersebut, itu berarti bahwa akan ada pintu masuk. Hanya Sya, pintu masuk itu akan disembunyikan dengan sangat baik, dan tidak dapat ditemukan kecuali seseorang memiliki tingkat kemampuan tertentu. Pada prinsip yang sama, jika seseorang tidak dapat menemukan pintu masuk, maka seseorang dapat melupakan tentang menemukan keanehan alam tersebut. Apa yang perlu dilakukan Chu Feng sekarang adalah menemukan pintu masuk yang tersembunyi di suatu tempat di hutan bambu buang. Begitu Chu Feng memulai pencariannya, dia melanjutkan selama 3 hari penuh. 3 hari itu tidak sia-sia. Sebagai gantinya, ia telah memperoleh panen yang cukup banyak, dan semakin dekat dengan lokasi pintu masuk itu. Dalam 3 hari terakhir ini, hutan bambu buang sangat damai. Bahkan tidak ada yang datang untuk menyebabkan gangguan. Ini menyebabkan murid-murid hutan bambu buang merasa sangat bahagia. Mereka semua merasa bahwa mungkin Chu Feng benar-benar sangat kuat, bahkan berita tentang dia bergabung dengan hutan bambu buang telah menyebar, dan bahwa itu telah menyebabkan hutan bambu besi dan murid-murid hutan bambu tembaga tidak berani datang ke hutan bambu buang. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli tentang semua itu. Itu karena dia tidak takut dengan hutan bambu tembaga, dan juga murid hutan bambu besi untuk memulai pertarungan. Hal yang dia pedulikan saat ini adalah keanehan alami. Untungnya, surga sangat baik kepada Chu Feng. Akhirnya, pada pagi hari keempat, Chu Feng menemukan pintu masuk keanehan alam. Ini bahkan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Pintu masuk ini disembunyikan dengan sangat baik. Sejauh mata memandang, itu tidak lebih dari sebidang tanah biasa. Hanya dengan mengatur banyak formasi segel yang berbeda di lokasi yang ditunjuk, maka seseorang dapat membuat pintu masuk ini mengungkapkan penampilan aslinya. Pada saat ini, pintu masuk telah dibuka oleh Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng sudah memasukinya. Itu adalah gua bawah tanah yang terus lurus turun ke kedalaman bawah tanah. Sekitar sisi-sisi gua itu adalah benda berwarna biru tua seperti tanaman. Benda-benda ini agak tajam, dan itu mirip seperti duri. Penampilan mereka seperti tanaman merambat ketika mereka menempel di dinding gua. Meskipun mereka berkedip-kedip dengan cahaya, tapi mereka sebenarnya sangat berbahaya. Itu adalah perlindungan alami yang diciptakan oleh alam. Satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah, itu untuk melindungi keanehan alam tersebut. Mereka seharusnya menyegel gua ini, dan membuatnya sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Namun pada saat ini, mereka menempel ke dinding gua dan tidak mencoba menghalangi pintu masuk. Seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan pertempuran yang seharusnya mereka miliki. Seseorang telah di sini, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya dalam-dalam. Apakah kamu yakin? Tanya si ratu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu menjadi sedikit gugup. Apa yang disembunyikan di sini adalah keanehan alam. Jika seseorang benar-benar berada di sini, maka itu bukan berita baik. Paling tidak, itu berarti faktanya bahwa ada keanehan alam yang tersembunyi di tempat ini, itu sudah diketahui oleh orang lain. Aku sangat yakin, meskipun mereka sudah kembali,
Aku masih bisa tahu dari masalah perlindungan di sini bahwa masih ada jejak mereka yang telah tertinggal. Meskipun itu sudah lama sekali, tapi memang benar kalau mereka telah terpisah sebelumnya, kata Chu Feng. Tapi kan, aura tempat ini masih sangat padat. Keanehan alam seharusnya masih ada di sini, kata si ratu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan saja. Meskipun seseorang memang sudah ada di sini, tapi mereka kembali tanpa mendapatkan apapun, kata Chu Feng. Mungkinkah itu Hong Qiang? Si ratu bertanya. Aku sendiri tidak tahu. Namun memang sudah sangat lama sejak zat pelindung ini telah dipotong. Paling tidak, seharusnya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aku tidak berpikir itu senior Hong Qiang, kata Chu Feng. Benar juga ya, itu tidak masalah kalau begitu. Masuk dan lihatlah. Namun berhati-hatilah, kata si ratu. Chu Feng pun mengangguk. Setelah itu, dia melanjutkan dengan lebih hati-hati. Karena kenyataannya bahwa ada jejak seseorang yang pernah ke tempat ini sebelumnya, itu berarti akan ada kemungkinan bahaya yang lebih besar. Adapun bahaya ini, itu bukan dari keanehan alam. Justru sebaliknya, itu dari orang lain. Dalam situasi seperti ini, kecepatan Chu Feng menjadi sangat lambat. Saat ia terus berjalan semakin dalam, lorong gua berubah dari lurus ke tanah yang rata. Namun, dia masih tidak menemukan bahaya. Pada saat itu, Chu Feng menghentikan gerakannya. Itu karena dia muncul sebuah gua yang luas. Gua ini sangat besar, dan juga sangat indah. Itu seperti istana yang diciptakan oleh alam. Di tengah gua ini, sebenarnya adalah peti mati. Peti mati itu terbuat dari kristal. Kristal itu berkedip dengan cahaya dan transparan. Dengan demikian, Chu Feng bisa melihat bahwa ada seorang wanita terbaring di dalam peti mati itu. Cantik, sangat anggun, dan luar biasa indahnya. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda dengan kupu-kupu bersulam yang tampak hidup, dan tampak seperti manusia yang mampu terbang dan menari kapan saja. Tangannya adil dan ramping. Mereka ditempatkan saling tumpang tindih di dadanya. Sama seperti itu, dia berbaring di sana dengan damai. Dia tidak tampak seperti mayat, dan malah muncul lebih seperti peri. Namun sayangnya, dia benar-benar sudah mati. Sama sekali tidak ada napas baginya. Selanjutnya, berdasarkan penampilannya, dia seharusnya sudah mati selama lebih dari 1000 tahun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.